Berdasarkan paper Russian Global Amnesia and Common Diagnosis of Exclusion dikeluarkan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia, insiden amnesia global atau yang di sini disebut TKA mencapai sekitar 2,9 sampai 10 per 100.000 orang. Yang artinya 2,9 dari 100.000 orang ini mengalami kehilangan memori yang sangat signifikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun penonton berada. Saya Faizal Alamsyah dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Malang mengucapkan terima kasih bagi penonton yang menyempatkan diri untuk menonton video saya ini. Baik, memori adalah bagian terpenting bagi manusia. Memori ini berisi ilmu pengetahuan kita yang selama ini kita dapatkan, ingatan-ingatan kita selama ini kita dapatkan, pengalaman, dan segala kenangan. Namun ada kalanya memori ini mengalami kerusakan seperti kita lupa atau memori kita hilang. Ini bisa disebabkan oleh karena benturan kepala, amnesia, atau Alzheimer. Namun apakah mungkin kita mengembalikan memori itu? Jadi sebenarnya teknologi yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya sudah ada saat ini. Kita beri nama dia adalah Neuralink. Neuralink itu sendiri adalah perusahaan antarmuka yang bertujuan untuk menghubungkan manusia dengan perangkat komputer. Ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk. Salah satu tujuan dari menghubungkan otak dan perangkat komputer ini, yang pertama yaitu untuk mengoperasikan komputer melalui otak, melakukan telepati antar pengguna chip tersebut, atau yang paling mungkin terkait dengan topik kita kali ini yaitu menghapus memori manusia, atau bahkan tapi kita sudah bisa mengembalikannya. Bagaimanakah caranya? Oke, kita bahas dulu bagaimana cara Neuralink ini menghapus memori manusia. Jadi, Neuralink akan melakukan penghambatan pelepasan neurotransmitter di sinapsis. Neurotransmitter sendiri adalah zat kimia yang mentransmisikan sinyal dari satu neuron ke neuron lainnya dan menghambat pelepasan neurotransmitter. Neuralink dapat mengganggu komunikasi antar neuron dan menghapus jejak-jejak memori yang disimpan di sinapsis, lalu mengubah reseptor neurotransmitter di sinapsis. Untuk reseptor sendiri itu adalah protein yang berfungsi untuk menerima sinyal neurotransmitter. Dengan mengubah reseptor neurotransmitter ini, Neuralink dapat mengubah secara neuron menerima sinyal dan menghapus jejak-jejak memori yang tersimpan. Itu adalah bagaimana cara Neuralink menghapus memori dalam otak. Lalu bagaimana cara kita balik? Ada suatu program yang bisa mengembalikan memori manusia. Bagaimana caranya? Begini caranya. Proses pengembalian memori ini dilakukan dengan cara merekam, menyimpan, dan memutar kembali aktivitas otak yang terkait dengan pengalaman tertentu. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, Neuralink merekam aktivitas otak saat pengalaman tertentu terjadi. Kemudian, aktivitas otak ini disimpan dalam bentuk data digital. Ketika memori ingin dikembalikan, data ini diputar kembali dan otak merespons seolah-olah pengalaman tersebut sedang terjadi lagi. Namun, teknologi ini bukan tanpa tantangan loh ya. Ada beberapa pertanyaan etis dan hukum yang harus kita jawab sebelum mengembangkan teknologi ini. Seperti, siapakah yang berhak mengakses memori kita? Atau bagaimana kalau ada orang lain yang mengakses memori kita? Selain itu, ada juga beberapa pertanyaan teknis yang harus kita jawab, seperti bagaimana cara menanam elektroda ke dalam otak kita tanpa terjadi gangguan cedera otak, atau bagaimana cara memastikan bahwa data yang kita kumpulkan itu aman. Oke, memang banyak sekali pertanyaannya, namun teknologi ini bukan berarti tidak bisa dikembangkan. Justru teknologi ini sangatlah besar manfaatnya, dampaknya juga sangat besar. Bayangkan jika teknologi ini berhasil, maka penderita Alzheimer, amnesia, atau bahkan cedera otak bisa mendapatkan memori mereka lagi tanpa mengalami gangguan yang sangat membuat mereka menderita. Bagaimana menurutmu? Oke, terima kasih karena sudah menonton video saya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.